dalam acara kuliah Temu Pakar. Untuk fertilisasi ini terjadi untuk hasil-hasil penelitian terkini tahun 2000. Proses implantasi embrio toh ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Coach TV dalam acara kuliah Temu Pakar. Kali ini kita masih dalam segmen bedah buku Williams. Bedah buku Williams ini dalam bab awal kehidupan manusia. Jadi nanti di babnya dari buku William ini akan dibahas dan dirangkum oleh dokter muda Nur Husnaini Inayati. Sudah siap? Husnaini, sudah siap. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk presentasi, kemudian nanti kita akan diskusi. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Husnaini Inayati, dokter muda dari FK Unwahas. Di sini saya akan memaparkan mengenai bedah buku dari buku Williams dengan judul Awal Kehidupan Manusia. Sebelum memulai dari materinya, di sini ada beberapa istilah yang saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu zigot adalah sel yang berbentuk sebagai hasil fertilisasi ovum dan spermatozoa. Yang kedua, blastomer adalah pembelahan mitotik atau cleavage zigot yang menghasilkan sel anak sehingga menjadi blastomer. Yang ketiga ada morula, yaitu sel berbentuk bola padat yang terbentuk dari 16 atau lebih dari blastomer. Yang blastokista, yaitu setelah morula ini mencapai uterus, terbentuk suatu rongga berisi cairan yang mengubah morula. Next, yang kelima yaitu adanya mudiga atau embrio, yaitu sel-sel pembentuk kelompok sebagai suatu massa sel atau inner cell mass, menghasilkan mudiga yang biasanya disebut demikian apabila sudah terbentuk lempeng embrionik bilaminar. Periode mudiga memanjang sampai akhir minggu ke-7 saat struktur utama mulai ditemukan. Yang keenam adanya janin atau fetus, yaitu hasil setelah periode mudiga, yaitu konseptus yang tumbuh menjadi janin. Yang ketujuh ada konseptus, yaitu digunakan untuk menyebutkan semua produk jaringan hasil konsepsi mudiga janin, membran janin, dan plasenta. Konseptus ini mencakup semua jaringan baik embrionik maupun ekstra embrionik yang berkembang dari zigot. Nah, untuk awal kehidupan manusia, yaitu yang pertama dimulai dari fertilisasi ovum dan pembelahan zigot. Untuk fertilisasi ini terjadi di tuba fallopi. Fertilisasi ovum harus terjadi dalam beberapa menit atau tidak lebih dari beberapa jam setelah ovulasi. Kehamilan ini bisa berlangsung selama 2 hari sebelum atau pada hari ovulasi. Jika berlangsung sesudah ovulasi, untuk kemungkinan hamilnya itu kecil. Masih dalam fertilisasi ini terjadi di tuba fallopi yang akan menyebabkan ovum yang matang ini menjadi zigot atau sel diploid dengan 46 kromosom. Yang selanjutnya akan melakukan segmentasi atau pembelahan sehingga terjadi membentuk blastomer. Yang kemudian pembelahan mitotik pertama yang khas pada nukleus zigot akan mengalami segmentasi dan menghasilkan 2 blastomer. Di sini bisa dilihat gambarnya. Untuk gambar yang 2 blastomer itu terdiri dari 2 blastomer, yang kedua adalah blastula dengan 58 sel dan terjadi blastokista dengan 107 sel. Untuk zigot itu pembelahannya ini terjadi secara lambat, yaitu selama 3 hari saat masih di tuba fallopi. Yang ovum manusia sudah dibuahi dan diambil dari rongga uterus ini terdiri dari 12 sampai 16 blastomer. Blastomer ini akan menyebabkan pembelahan sehingga terbentuk morula yang bentuknya ini seperti buah murbei. Sehingga terjadi akumulasi cairan di antara blastomer dalam morula ini terbentuklah blastokista. Massa padat sel di salah satu kutub blastokista atau inner cell mass ini akan menjadi cikal bakal mudiga atau embrio, sedangkan massa sel luar atau ini akan terbentuk oleh tropoblas. Bisa dilihat di gambar yang paling bawahnya. Kemudian terjadi proses implantasi. Sebelum implantasi, zona pelusida ini menghilang dan blastokista menyentuh permukaan endometrium. Pada saat aposisi ini, blastokista terdiri dari 107 sampai 256 sel.
blastokista melekat di epitel endometrium bagian atas dan dinding posterior uterus. Terjadi erosi ringan pada sel-sel epitel permukaan endometrium sehingga trofoblast dan blastokista ini akan terbenam seluruhnya di dalam endometrium. Untuk biologi dari trofoblast itu sendiri, yaitu trofoblast adalah komponen yang struktur, fungsi, dan perkembangannya itu paling bervariasi. Daya invasinya ini penting agar blastokista dapat melekat pada desi 2 rongga uterus. Perannya dalam pemberian nutrisi konseptus tercermin dari namanya dan fungsinya sebagai organ endokrin pada saat kehamilan. Manusia ini penting bagi adaptasi fisiologis dan pemeliharaan kehamilan. Yang kemudian ada proses yaitu pembentukan sinsitium oleh Aloa dan Alguer et al. Tahun 1987 membuktikan secara in vitro perubahan sitotrofoblast menjadi sinsitium yang secara morfologi dan fungsionalnya itu khas. Mereka ini memastikan bahwa paling tidak sebagian dari proses ini melibatkan kerja dari adenosin monofosfat siklik atau CAMP. Berdasarkan metode isolasi dan karakteristik trofoblast yang mereka kembangkan ini, para peneliti mengembangkan sistem untuk mengevaluasi implantasi blastokista secara in vitro. Selanjutnya, ekstrak sitotrofoblast yang diletakkan di medium yang mengandung serum akan bermigrasi menuju satu sama lain dan membentuk agregat. Akhirnya agregat ini akan menyatu dan membentuk sinsitium dalam 3-4 hari. Sinsitium juga akan terbentuk walaupun tidak terdapat serum, asalkan terdapat komponen matriks ekstrasel yang berfungsi sebagai kisi-kisi untuk migrasi dari trofoblast. Sinsitium yang terbentuk secara in vitro akan dilapisi oleh mikrofilus seperti terdapat di in vivo. Agregasi sitotrofoblast ini tergantung pada sintesis protein yang melibatkan molekul perekat sel atau sel adhesion molekul yang dependen kalsium, ekaderin untuk agregasinya. Desmosom ini terbentuk di antara sel-sel dan seiring dengan penyatuan sitotrofoblast, ekspresi ekaderin juga akan berkurang. Sitotrofoblast adalah sel germinativum, sedangkan sinsitium atau komponen sekretorik berasal dari sitotrofoblast. Dengan demikian, sitotrofoblast adalah progenitor seluler sitotrofoblast. Setiap sitotrofoblast memiliki karakteristik berbatas tegas dan berinti tunggal dan sering dijumpai mitosis di antara sitotrofoblast. Cultivaris dan Chukos tahun 1994 menunjukkan bahwa setelah aposisi dan melekatnya trofoectoderm blastokista ke sel epitel endometrium akan terjadi sehingga menyebabkan implantasi ini dimulai dengan intrusi sitotrofoblast ke sel epitel endometrium. Proses invasi trofoblast difasilitasi oleh degradasi matriks ekstrasel endometrium atau desi 2 dan dikatalis oleh aktivator plasminogen tipe urokinase. Reseptor aktivator plasminogen urokinase dan metaloproteinase yang dihasilkan oleh sitotrofoblast pada berbagai tahap implantasi atau plasentasi. Fungsi sitotrofoblast ini menginvasi endometrium ini amat mirip dengan apa yang terjadi pada metastasis sel-sel ganas. Sewaktu sitotrofoblast bergerak menembus desi 2, sejumlah sel akan berkaitan dengan berbagai komponen matriks ekstra sel-sel stroma di desi 2. Hal ini akan mempermudah migrasi serta pembentukan tambatan plasenta di desi 2. Selanjutnya, proses penerimaan konseptus secara imunologis banyak dilakukan usaha untuk menjelaskan mengapa tandur janin semi-analogik dapat bertahan hidup. Salah satu penjelasan paling awal didasarkan pada teori antigenik mudigah janin. Teori imaturitas antigenik mudigah janin ditolak oleh Billingham tahun 1964 yang memperlihatkan bahwa antigen transplantasi atau HLA sudah ditemukan pada masa mudigah paling dini. Trofoblast adalah satu-satunya sel konseptus yang berkontak langsung dengan jaringan atau darah ibu, dan jaringan ini secara genetik identik dengan jaringan janin. Uterus atau desi 2 diperkirakan sebagai suatu jaringan yang memiliki keistimewaan imunologis. Penerimaan dan kelangsungan hidup konseptus haruslah dikaitkan dengan sifat imunologis trofoblast yang unik dan bukan desi 2. Sebelum itu tadi adalah teori-teori pengembangan untuk apa? Terjadinya preeklamsi dan abortus. Dari sini salah satunya. Baik, saya lanjutkan untuk hasil-hasil penelitian terkini oleh Dizon dan juga Townsend tahun 2000. Jaringan ibu dapat menerima dan mentoleransi tandur konseptus adalah suatu hal
yang masih menimbulkan teka-teki. Selain itu, plasenta kemudian kemungkinan besar mengekspresikan gen-gen yang baru. Beberapa aspek baru dalam ekspresi sistem HLA di trofoblast bersama dengan kumpulan limfosit yang khas. Selanjutnya, adanya imunokompetensi trofoblast. Sir Peter Medawar tahun 1953 mengatakan solusi terhadap teka-teki alograf janin mungkin dapat dijelaskan oleh adanya suatu netralitas imunologis. White Sky dan Rich tahun 1932 menemukan bahwa trofoblast manusia tidak memiliki antigen golongan darah. Peneliti memfokuskan diri pada penentuan antigen kompleks histokompatibilitas mayor atau MHC di trofoblast. Antigen MHC kelas 2 tidak ditemukan di trofoblast pada semua tahap gestasi. Ini menurut Whitman tahun 1999. Pada mencit sebelum implantasi blastokista, antigen MHC kelas 1 di trofoektoderm diekspresikan dengan kadar rendah, tetapi antigen ini lenyap pada saat implantasi dan tidak akan muncul kembali hingga kemudian di plasenta matang pada subpopulasi trofoblast tertentu. Kemudian ada ekspresi dari HLA kelas 1 pada trofoblast. King dan Locke 1991 mengemukakan bahwa implantasi normal tergantung pada invasi terkontrol trofoblast terhadap endometrium atau DESI2 dan arteri spiralis dari ibu. Mereka menyarankan bahwa sistem semacam ini melibatkan limfosit granular besar atau LGL, uterus, dan ekspresi unik dari gen HLA kelas 1 monomerik spesifik atau ketiadaannya di trofoblast. Ekspresi dari gen HLA1 ini adalah produk dari lokus-lokus genetik MHC yang terletak dengan lengan pendek kromosom 6. Ini menurut Hun dan Orr 1992. Terdapat 17 gen HLA kelas 1 yang terdiri dari 3 gen klasik yaitu HLA A, B, dan C yang mengkode antigen transplantasi mayor kelas 1A. 3 gen kelas 1B lainnya yang disebut dengan HLA E, F, dan G juga mengkode antigen kelas HLA kelas 1. Sekuensi sisanya tampaknya merupakan pseudogen atau fragmen gen parsial. Selanjutnya, keberadaan antigen kelas 1 di sitotrofoblast dapat dijelaskan oleh ekspresi sebuah gen tunggal untuk HLA-G karena bersifat monomerik. Antigen ini dianggap sebagai bagian dari diri sehingga tidak memicu respon imunologis oleh sel-sel imun ibu terhadap trofoblast janin yang mengekspresikan HLA-G. Ini menurut Kilburn tahun 2000 dan Whitman tahun 99. Ekspresi gen ini mungkin dirangsang oleh hipoksia. Untuk menjelaskan ekspresi gen HLA-G, kita perlu memahami sifat populasi limfosit yang tidak lazim pada DESI2 manusia. Limfosit granular dari sini nih. Next. besar atau LGL uterus. Masih nyambung ya ini ya kalian ya? Masih frekuensi nggak sama presentasinya? Sulit. Jadi HLA, LGL, dan sebagainya itu adalah imunohistokimia untuk terjadinya implantasi endometrium. Kalau ini gagal, dia tidak jadi nempel, paham ya? Iya. Kalau nempel dan berhasil, tapi tidak adekuat, bisa terjadi preeklamsi atau abortus. Nah ini faktor-faktornya ini penting nih. Yuk, lanjut. Untuk limfosit granular besar atau LGL uterus, sel khusus ini diperkirakan adalah sel limfoid berasal dari sumsum tulang dan turunan sel natural killer atau NK. Sel-sel ini terdapat dalam jumlah besar hanya pada fase mid-luteal siklus. Pada waktu diharapkan terjadinya implantasi. LGL ini memiliki fenotip tertentu yang ditandai oleh tingginya konsentrasi CD56 atau neural cell adhesion molecule di permukaannya. Menjelang akhir dari fase luteal pada siklus ovulatorik non-fertil, inti sel LGL mulai mengalami disintegrasi. Jika terjadi implantasi blastokista, sel-sel ini akan menetap di DESI2 selama minggu pertama kehamilan. Namun, pada kehamilan aterem, LGL di DESI2 ini relatif sedikit jumlahnya. Diperkirakan LGL terlibat dalam pengendalian invasi trofoblast. Sel-sel ini mengekspresikan sejumlah granulosit atau makrofag colony stimulating factor atau CSF yang mengisyaratkan bahwa LGL pada DESI2 trimester pertama dalam keadaan aktif. Joki dan kawan-kawan 1994 berspekulasi bahwa GM-CSF mungkin berfungsi terutama bukan untuk mendorong replikasi trofoblast, tetapi lebih untuk mencegah apoptosis trofoblast. Menurut teori ini, LGL dan bukan limfosit T lah yang
terutama bertanggung jawab atas ketahanan imunologi di DESI2. Selanjutnya ada ekspresi HLA-G pada trofoblast manusia. Ini dipakai di preeklamsi. Hipotesis ini melibatkan modifikasi dalam ekspresi antigen HLA-G kelas 1 di trofoblast yang hanya diekspresikan pada manusia. Bahkan antigen HLA-G hanya ditemui pada sitotrofoblast extraphilus di DESI2 basalis dan chorion leaf. HLA-G tidak terdapat di trofoblast pilus, baik di sincitium maupun di sitotrofoblast. HLA-G diekspresikan di sitotrofoblast yang berhubungan dengan jaringan-jaringan ibu atau sel-sel DESI2. Selama kehamilan terjadi peningkatan suatu bentuk iso utama yang larut HLA-G2. Hipotesis menunjukkan bahwa HLA-G2 secara imunologis bersifat permisif terhadap ketidakcocokan antigen antara ibu dan janinnya. Goldman dan Wall tahun 2000 memberikan bukti adanya ekspresi abnormal HLA-G di trofoblast extraphilus pada wanita dengan preeklamsia. Ya. Ini teori preeklamsi dari sini. Masih ekspresi HLA pada mudiga manusia. Seiring berkembangnya gestasi, sel-sel dari masa sel dalam blastokista yang kemudian akan membentuk mudiga secara bertahap membentuk antigen HLA kelas 1 dan 2. Yang terpenting, jaringan ini tidak berkontak langsung dengan jaringan atau darah ibu. Kemudian adanya implantasi dan pertukaran integrin. Yang pertama, karena adanya melekatnya trofoektodem blastokista ke permukaan endometrium melalui proses aposisi dan adesi, akan terjadi intrusi dan invasi endometrium atau DESI2 oleh sitotrofoblast tergantung pada dua faktor. Yang pertama, adanya pembentukan berbagai proteinase oleh trofoblast yang mengurangi protein matriks ekstrasel endometrium atau DESI2. Yang kedua, karena adanya proses terpadu dan selang-seling atau integrin switching yang mempermudah migrasi dan kemudian melekatnya trofoblast di DESI2. Masih implantasi dan pertukaran integrin. Integrin ini salah satu dari 4 famili dari cell adhesion molecule atau CAM, adalah respon permukaan sel yang memperantarai perlekatan sel ke protein matriks ekstrasel. Sel DESI2 ini akhirnya terbungkus secara sempurna oleh suatu membran perisel atau matriks ekstrasel dinding di sekitar sel DESI2, membentuk perancah tempat melekatnya trofoblast extravirus yang disebut dengan sitotrofoblast penambat atau anchoring sitotrofoblast. Awalnya sel-sel mengeluarkan proteinase tertentu yang kemudian akan menguraikan matriks ekstrasel DESI2 sehingga terjadi ekspresi sekelompok khusus integrin yang memungkinkan sel-sel ini melekat melalui pergiliran integrin switching ini. Gerakan sitotrofoblast ke dalam DESI2 menjadi agresif tetapi masih tetap terkendali. Terjadi lokalisasi spesifik sitotrofoblast pada DESI2 untuk membentuk perlekatan plasenta ke dinding rongga uterus. Craven et al. Tahun 2000 memberi bukti bahwa proses serupa terjadi pada invasi trofoblast ke vena uterus. Selanjutnya adanya perlekatan trofoblast pada DESI2 atau fibronectin oncofetal. Feinberg dan kawan-kawan 1991 mengatakan bahwa molekul fibronectin oncofetal atau ONFFN dicirikan oleh suatu glikopeptida unik pada molekul fibronectin. Mereka menyebutkan ONFFN sebagai trofouteronectin atau lem trofoblast untuk mengisyaratkan peran penting protein ini dalam migrasi dan perlekatan trofoblast ke DESI2 ibu. ONFFN terletak pada taut antara matriks sitotrofoblast dengan matriks ekstrasel yang menghubungkan sitotrofoblast ekstravirus dan kolom-kolom sel sitotrofoblastik dengan DESI2 uterus. Karena ONFFN dibentuk oleh trofoblast ekstravirus, termasuk yang terdapat di chorion leaf, para peneliti ini menyarankan bahwa ONFFN mungkin berfungsi mempermudah terlepasnya jaringan ekstra embrionis dari uterus saat persalinan. Feinberg memperlihatkan bahwa transforming growth factor beta atau TGF-beta meningkatkan sintesis dari ONFFN, sehingga sejalan dengan anggapan bahwa TGF-beta ini berkaitan erat dengan berbagai aspek implantasi dan desidualisasi. Top dulu, back dulu. Jadi yang ini itu menjelaskan tentang adanya lem embrio itu ada pada pasien program hamil bayi tabung. Di lem, itu lemnya ini, nah satunya. Ya, jadi kalau ada lem embrio, nah ini.
Selanjutnya, Lockwood dan peneliti lain menyelidiki hubungan antara ONFN pada sekret serviks dan vagina pada saat persalinan aterem dan juga prematur. Temuan itu menyangkut kegunaan identifikasi ONFFN untuk meramalkan persalinan prematur. Kadar ONFFN pada cairan vagina atau serviks yang diperiksa selama persalinan ini jelas meningkat, yang merupakan satu kemungkinan yang diajukan bahwa hal ini mengisyaratkan adanya suatu jenis pemisahan chorion leaf atau trophoblast dari desi2 parietal secara kimiawi, mekanik atau keduanya. Feinberg juga berspekulasi bahwa kebocoran ONFFN merupakan hasil dari reaksi enzimatik untuk melepaskan ONFN. Aktivitas enzim yang masih berupa dugaan ini itu mungkin berperan dalam proses persalinan. Ini bisa kamu jadikan apa? Tesis nanti kalau kamu ambil obsgin. Nah ini kadar ONFFN pada persalinan prematur dan aterem. Monggo kalau mau dimakan. Bisa kan? Bisa. Ini bisa. Tuh, kalau yang mau ambil obsgin silahkan, dipersilahkan. Next. Masih di perlekatan trophoblast pada desi2 ini, untuk alternatif lain, pemisahan leaf dari desi2 mungkin merupakan suatu konsekuensi mekanis persalinan. Artinya, chorion leaf terlepas dari desi2 oleh tekanan pelucutan pada saat persalinan berlangsung. Bukti terkini oleh McKenna 99 mengatakan bahwa pemeriksaan dalam itu juga dapat mempengaruhi kadar dari fibronectin janin. Sekian presentasi dari saya harap teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Waduh. Oke, jadi dari presentasi ini kita sudah lihat bahwa ternyata bahwa penempelan embrio, perkembangan dari dua sel sampai ke blastokis itu sangat kompleks, benar nggak? Itu yang terjadi kalau kalian itu berarti mengalami ini nggak kalian? Iya. Dulu pernah mengalami ini yang disebutin sama si Kusna ini, itu semua pernah mengalami ini. Kita semua, Anda semua pernah mengalami. Cuma kita nggak tahu. Dan itu sudah melalui beberapa macam tahap seleksi ya, lihat sendiri tadi ya. Jadi sudah imunologinya sudah terkonversi, sudah bagus, diterima, acceptable, nah sehingga timbullah pembentukan embrio di endometrium. Nah, karena mau ditanyakan enggak? Jadi kalau kita lihat nih, fertilasi homodizigot. Nah, coba. Ini kan kami berlangsung selama 2 hari sebelum atau pada fase ovulasi. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada ovulasi, misalnya hari ke-1 sampai hari ke-14, ya kan? Hari 1 sampai 14. Ovulasi kan hari ke-14-an. Itu 2 hari sebelumnya boleh, 2 hari setelah hari ke-14 masih bisa. Kenapa? Terjadi pelepasan sel telur dari ovarium, namanya ovulasi di situ. Nah, ovulasi itu maksudnya di sini. Next, nah ketika kalau terjadi pembuahan, apa yang terjadi? Nah, kalau terjadi pembuahan itu tadi ovo matang menjadi zigot, sel diploid partner segmentasi menjadi blastomer. Blastomer mitotik pertama mengalami segmentasi, 2 blastomer. Ini harus ini kalau nanti masuknya ke mungkin kalian ke center yang ada bayi tabungnya atau posisinya ke infertility center. Nah ini dilihat ini di mikroskop ada nggak pembelahannya bagus atau tidak, embrio yang bagus atau tidak. Next. Nah ini setelah itu pembelahan secara lambat selama 3 hari saat masih di tuba Fallopi. Jadi pembelahan sudah terjadi ketika di ampula tuba, itu pembelahan sudah terjadi. Jadi bukannya dia ketemu terus ditanam di embrio, itu bukan. Jadi selama proses dari tuba, nah itu dari tuba sampai ke dalam endometrium, itu dia mengalami pembelahan terus. Nah ketika sampai di mana? Endometrium posisinya sudah sampai ke laminar blastokista. Berapa hari tuh? 6 days. 6 ya. 6 days, 6 hari dia. Berarti dari dari fertilisasi sampai ke implantasi dia antara 6 harian. 6 harian. Berarti kalau dia berhubungan tanggal 14 tambah 6 berarti ya. Hari ke-20 tuh gimana sih kalau cek beta HCG udah bisa. Paham ya? Nah, kayak gitu-gitu teori-teori seperti itu. Jadi tapi transpek belum bisa. Karena kalau transpek dia harus beta HCG-nya harus tinggi. Nah, seperti itu loh, paham ya? Jadi pada posisi apa? Blastokista.
6 hari blastokis. Jadi 2 sel 4 8 16 32 morula, blastrula, blastokis itu dia masuk ke 6 hari baru terjadi implantasi. Nah, trofoblast. Nah, nanti ketika ketemu blastokis, kan ada inner cell di sini, ada yang nempel ke endo, tuh, zigot. Blastokis yang paling bawah itu, blastokista, itu kan ada yang inner cell yang berkerumul, ada yang tidak berkerumul, paham ya? Nah, yang masa padat salah satu kutub blastokis itu inner cell, cikal bakal mudika itu berapa? Embrionya. Trofoblast. Yang mana berarti? Yang ini deh. Yang itu kalau kanan? Ini. Nah itu. Yang ini adalah nanti apa menjadi apa? Itu bukan. Ini jadi plasenta. Itu nanti akan jadi itu apa namanya? Trofoblast. Korionik. Paham ya? Korionik, amnionik, amniotik bukan amniotik, korionik itu nanti. Nah ini implantasi itu zona blastokis menghilang, blastokis menyentuh permukaan endometrium. Sel pada saat implantasi, berapa sel yang dihasilkan pada saat pembelahan? Tuh 107 sampai 256 sel, ngerti nggak? Posisi blastokis itu 100 sampai 256 sel. Bisa dipahami sampai sini? Next lagi. Biologinya, nah ini biologinya. Ada biologi, ada biomolekulernya, paham ya? Itu ada biologi, ada biomolekulernya. Pada prinsipnya sih trofoblast itu nama istilah untuk tempat nanti penempelan antara bridge antara embrio dan endometrium. Endometrium itu siapa yang pegang? Arteri spiralis. Itu bridge-nya trofoblast. Perannya nantinya akan memberikan nutrisi konseptus sesuai dengan namanya sebagai organ endokrin pada kehamilan. Next. Nah, sinsitium. Tadi yang bagian yang apa tuh namanya? Bagian apa? Inner cell tadi, ya kan? Mereka akan bekerja sebagai siklik AMP. Apa itu maksudnya? Dia akan bermigrasi menuju satu sama lain, membentuk agregat. Agregat menyatu membentuk sinsitium dalam 3-4 hari dari implantasi. Kalau ini gagal, failed, maka terjadi rejected dari sinsitium ini. Nah, di sini ada perbedaan antara sisintium akan bermigrasi menjadi 2 bentuk. Sitotrofoblast itu dan sinsitiotrofoblast. Nah, sitotrofoblast itu nanti yang melingkari inner cell tadi untuk memberikan efek membelah, selalu membelah. Pembelahannya namanya sinsitio. Secara histologi juga berbeda. Sitotrofoblast inti selnya di tengah, bentuknya lebih jelas, batas antar selnya jelas. Itu sitotrofoblast. Paham? Tapi kalau terjadi proliferasi dari sitotrofoblast menjadi sinsitiotrofoblast, itu bentuknya tidak jelas, batas inti selnya tidak terlalu di tengah. Yang ketiga apa? Batas antar selnya tidak jelas. Sehingga ketika ada laki-laki DNA digabungin perempuan, menjadi sesuatu yang berbeda. Tadi yang 2, 4, 6 blastokisnya itu berarti blastokisnya itu ada kode dari kamu. Kode dari kamu yang harus diterima sama dia. Kalau nggak diterima, jadikan benda asing. Hasil-hasil dari implantasi itu reaksi imunologis. Apakah akan di-reject atau tidak? Keluarlah teori-teori. Nah, kalau kamu baca teori preeklamsi, akan ada ribuan atau ratusan teori preeklamsi. Sebenarnya pengembangannya dari sini. Ujung-ujungnya ini. HLA. Antigen transplantasi ditemukan pada masa mudika paling dini. Karena apa? Trofoblast satu-satunya sel konseptus yang berkontak langsung dengan endometrium. Genetics identik dengan janin atau ibu tidak nih. Nah, paham ya? Banyak. Nah, tuh. Jaringan ibu dapat menerima atau mentoleransi tandur-tandur apa? Tandur tadi, blastokis beserta trofoblastnya yang itu artinya sitotrofoblastnya. Apakah mau ditoleransi atau tidak? Karena apa? Plasenta atau bukan ibunya akan mengekspresikan semua gen-gen yang diaccept. Kayak kunci gembok ini sesuai, kamu sesuai, silahkan masuk. Nah, cara dia mengekspresikannya namanya MHC. Jadi sebenarnya
kehidupan kita yang besar ini ada di kehidupan yang kecil ini. Sama. Nah, kalau ekspresinya gagal, dia HLAB, HLAC, HLAG, ada lagi HLAG dan lain sebagainya, itu ekspresinya tidak diterima, maka akan ditolak, rejected. Rejected terjadi abortus. Accept parsial terjadi apa? Cikal bakal preeklamsi. Cikal bakal. Kenapa? Tetap dilawan sama ibunya, si embrio, sitonya tetap melawan, sehingga terjadi akumulasi imunologi, terjadi reaksi antigen antibody. Reaksi antigen terus menerus. Pertama masih di sekitar arteri spiralis, lama-lama akan menuju ke general setelah 20 minggu. Makanya diagnosisnya di atas 20 minggu terjadi reaksi antigen antibody secara general. Makanya vasokonstriksinya aja general. Vasokonstriksi awal ada di spiralis, sehingga kalau gagal abortus. Diterima, tubuh masih ngelawan, janin masih ngelawan, dia sampai ke 20 minggu terjadi antigen antibody, vasokonstriksinya general. Paham ya? Bisa dipahami nggak itu? Jadi tensi tinggi pada preeklamsi itu karena reaksi antigen antibody yang sifatnya sudah general. Tinggal seberapa besar tubuh mau menerima reaksi antigen antibody-nya ini. Asal mula preeklamsi. Tadi kan dikatakan kan bahwa itu ada kereta preeklamsi malah. Mudeng nggak sampai sini? Mudeng ya, bener ya, mudeng ya. Kalau dia bagus, sinsitionya diterima, maka sinsitio akan masuk ke arteri spiralis, membentuk namanya siklus uteroplasenter. Ketika tadi yang jaringan yang besar tadi itu, yang apa tuh, yang tadi blastopis tadi apa? Intersel itu akan tumbuh menjadi ektoderm, endoderm, mesoderm. Oke ya, udah cukup ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan tentang apa namanya perubahan proses implantasi embrio toh ya ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.